Shalom, Alahim, saudaraku yang kasih. Hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2020. Kembali saya ingin men-sharingkan rema-rema firman Tuhan dalam ibadah kita tadi pagi kepada saudaraku yang tidak sempat mengikuti ibadah bersama secara online. Pertama kali di dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan 11 yang dibacakan Ibu Yemima, dilanjutkan dengan Mazmur dari Pak Daniel, dan pembacaan firman Tuhan dari Ibu Yunita dari Mazmur 125 ayat 1 sampai dengan 5. Selanjutnya ada pembacaan juga Alkitab dari Bapak Hengki yang diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai dengan 19. Selanjutnya dibacakan juga firman Tuhan oleh Pak Yosef dari Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan 18. Pada waktu sebelumnya Pak Frans dan Pak Noldi sudah membahas beberapa hal mengenai rema-rema firman Tuhan. Pertama kali Pak Frans menyatakan bahwa orang yang percaya kepada Yahweh ialah orang-orang yang tidak tergoyahkan, dikarenakan Bapa Yahweh selalu memberikan kesanggupan bagi mereka. Demikian Pak Noldi juga membahas tentang mengenai bagaimana kita sebagai pengikut Tuhan, mengiring Tuhan, harus tetap sabar dan bertekun di dalam segala sesuatu masalah-masalah yang kita hadapi untuk kita tetap berjalan di dalam rancangan dan rencana dan kehendaknya. Dan saya ingin membagikan apa yang dibacakan oleh Pak Hengki di dalam 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai dengan 19 yang merangkum juga tentang rema-rema yang ada pada hari ini. Pertama kali di situ dijelaskan dalam 1 Tawarik 29 ayat 1 sampai 19 diceritakan bagaimana Daud sedang mempersiapkan bahan-bahan material bagi pembangunan bait suci yang akan dibangun oleh anaknya yang masih muda, Salomo. Dikarenakan Tuhan tidak berkehendak Daud membangun bait suci, tetapi Salomo lah yang ditunjuk oleh Tuhan untuk membangun bait suci. Dan Daud memanggil jemaah Israel dan memanggil para kepala puak-puak atau kepala para suku-suku di Israel untuk mereka boleh berkumpul bersama-sama, dan Daud mempersembahkan material-material yang terbaik untuk rencana pembangunan bait suci yang akan dilakukan oleh anaknya Salomo. Demikian juga umat Israel pada saat itu mereka tergerak hatinya untuk memberikan persembahan-persembahan bagi pembangunan bait suci, dan mereka memberikannya dengan sukacita, dengan kerelaan hati dan tulus hati dalam memberikan persembahan itu. Selanjutnya di dalam Yakobus 5 dalam ayat yang ke-9 juga dikatakan kita yang menantikan kedatangan Tuhan, di samping kita harus bersabar, di samping kita harus bertekun, janganlah ada kata sungut-sungut yang keluar dalam mulut kita, atau kita saling mempersalahkan di antara tiap-tiap kita. Apabila ada permasalahan-permasalahan ataupun ada kesulitan-kesulitan yang kita alami, tetapi biarlah kita mencari kehendak Bapa Yahweh, karena kita tahu bahwa persungutan dan juga saling menyalahkan itu akan mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Seperti bangsa Israel saat mereka keluar dari Mesir dan mereka berjalan di padang gurun, banyak dari antara mereka yang bersungut-sungut, banyak di antara mereka yang mempersalahkan Musa karena mereka keluar daripada Mesir, dan mereka berpikir bahwa mereka ada di padang gurun lebih sulit, lebih susah daripada mereka tinggal dan di Mesir. Dan mereka berpikir bahwa di Mesir mereka bisa merasa nyaman, merasa tenang, dan mereka masih terjamin karena setiap hari ada makanan yang tersedia di meja-meja makan mereka mungkin, ataupun di alat-alat masak mereka masih tersedia makanan-makanan. Tetapi seolah-olah berjalan di padang gurun tidak ada kepastian apakah besok akan ada makanan. Tetapi kita bersyukur tadi melalui Mazmur dari Pak Daniel, tidak ada yang dapat menandingi dan disamakan dengan Bapa Yahweh. Karena kenapa? Janji-janjinya pasti digenapi. Dan karena Bapa Yahweh yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, walaupun dia ada di padang gurun,
maka Bapa Yahweh sebagai Tuhan yang menjamin, yang sebagai Bapa, Dia memelihara kehidupan Israel sebagai anak-anaknya, dan dikirimkannya mana surgawi setiap hari. Dan demikian juga pada saat bangsa itu meminta daging, dikirimkannya burung puyuh. Jadi Bapa Yahweh adalah Tuhan yang setia, seperti lagu pertama tadi. Oh, Bapa Tuhan kita, Bapa Yahweh adalah Tuhan yang setia, yang selalu menjaga dan memelihara kita. Waktu ke depan akan ada masa pengujian, dan yang diuji, biarlah kita akan keluar seperti perak atau emas yang dimurnikan 7 kali di dalam dapur perapian. Tadi dikatakan di dalam Mazmur 125 ayat yang pertama bahwa orang-orang yang percaya kepada Yahweh seperti gunung Sion yang tidak digoyahkan. Artinya benar-benar kita mengetahui bahwa bila mana Tuhan ada dalam diri kita, kita sebagai bait sucinya, dan Yahweh yang ada di sekeliling kita atau yang melingkupi kita, kita memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa Yahweh. Di dalam Mazmur 125 ayat keempat dan kelima dikatakan bahwa orang-orang yang baik dan tulus hati akan mendapatkan kebaikan daripada Yahweh, dan sebaliknya orang-orang yang jahat, orang-orang yang belat-belit, dia akan dienyahkan Yahweh. Berhubungan juga apa yang disampaikan atau dibacakan Pak Yosef di dalam Yakobus 3 ayat 13-18 tentang hikmat yang dari atas. Ya, di sini kita lihat sangat sekali berhubungan. Setiap kita yang lagi mempersiapkan tubuh kita untuk menyambut kedatangan Tuhan, bahwa setiap hikmat yang lahir dari atas, pertama-tama dia itu harus murni dan ada damai di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang peramah, menjadi orang-orang yang penurut-penurut, menuruti firman Tuhan, menjadi orang yang penuh dengan compassion atau belas kasihan, memenuhi kehidupan kita dengan buah-buah yang baik. Dan kita tidak memihak apabila ada suatu perseteruan-perseteruan. Kita tetap berdiri di dalam ya, kita katakan ya, tidak, kita katakan tidak, yaitu suatu kebenaran yang menjadi bagian kita untuk kita perkatakan. Demikian juga kita tidak menjadi orang-orang yang munafik, yang mementingkan diri kita sendiri. Kita menjadi orang yang mementingkan kepentingan bersama. Itulah yang dikatakan hikmat dari atas. Dan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, di dalam bertubuh Kristus, tidak ada iri hati. Bila mana kita melihat saudara-saudara kita mengalami sukacita, kita turut bersukacita. Bila mana ada mengalami kesedihan, kita juga turut merasakan kesedihan bagi mereka. Dan kita tidak ada kesombongan lagi atau dusta melawan kebenaran. Amin. Terus memberkati.